Halo, assalamualaikum. Apa kabar semua? Balik lagi dengan saya di sini. Dan pada kesempatan kali ini aku mau ngebahas alur cerita film series Indonesia yang berjudul Layangan Putus. Film ini diangkat dari kisah nyata yang sempat viral di tahun 2019 lalu yang menimpa pada ibu 4 orang anak. Mengangkat isu perselingkuhan, pernikahan pasangan suami istri ini awalnya berjalan harmonis dan bahagia. Bahkan, keduanya sudah dikaruniai seorang putri bernama Raya dan sedang menantikan kelahiran anak kedua mereka. Namun sikap Aris perlahan mulai berubah. Tak hanya semakin sibuk dengan berbagai urusan di luar rumah, Aris juga mulai jarang memberi kabar pada Kinan dan menceritakan kesehariannya di kantor. Karena itulah, Kinan mulai mencurigai gerak-gerik Aris. Oke, nggak usah banyak spoiler di awal, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan momen bahagia pasangan yang sedang melangsungkan pernikahan. Lalu alur cerita bergulir, pasangan ini pun akhirnya dikaruniai anak dan Kinan, tokoh perempuan dalam film ini sedang mengandung anak kedua dari Aris. Pada momen bahagia tersebut, banyak sahabat serta kerabat yang hadir baik dari Kinan maupun Aris. Lalu muncul tokoh bernama Miranda, teman bisnis Aris. Mereka pun terlihat berbincang-bincang dengan penuh suasana akrab. Min. Oh, so. Pada suatu pagi, Aris akan mengantarkan anaknya bernama Raya ke sekolah. Setelah Aris pergi, datanglah tetangga Kinan bernama Mary. Mereka pun saling berbincang, dan tiba-tiba Mary memperingatkan untuk Kinan agar hati-hati jika banyak laki-laki yang terpleset oleh wanita lain. Pada malam harinya, ketika pulang kerja, ada momen di mana kancing baju Aris tidak terpasang dengan baik. Apa kini sebuah pertanda? Aris pun meminta izin kepada Kinan besok untuk touring bersama teman-temannya. Is that okay? Please. Okay. Keesokannya, baru saja sampai, Aris mendapatkan pesan masuk. Dan akhirnya, ia pun pergi meninggalkan teman-temannya. Tak disangka, Aris ternyata bertemu seorang wanita yang entah siapa sosok wanita tersebut. Keesokannya Aris pergi bersama Kinan ke sekolah Raya. Di jalan, Aris terlihat sangat tidak konsentrasi dan terus-menerus melihat handphonenya seakan ada seorang yang sangat penting sedang menghubunginya. Ketika di sekolah, Aris bertemu kembali dengan Miranda. Anak mereka ternyata satu sekolah. Mereka pun kembali terlihat begitu akrab dan tiba-tiba Kinan dari kejauhan melihat momen tersebut. Seakan tidak mau memikirkan hal negatif, Kinan akhirnya pergi, namun tiba-tiba ada seorang anak yang jatuh di tangga. Kinan pun yang melihat kejadian tersebut segera menghampiri dan memeriksa kondisi anak tersebut. Dan di momen inilah terkuak bahwa Kinan ternyata berprofesi sebagai dokter. Dengan bergegas, Kinan membawa anak tersebut ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Kinan tiba-tiba teringat masa lalu ketika bertemu Aris di rumah sakit. Obatnya jangan dibarengin sama susu, nanti nggak mempan. Kalau dibarengin sama kopi boleh nggak? Ya nggak boleh dong, Pak. Tapi kalau misalnya minum kopinya bareng sama dokter, boleh nggak? Dokter siapa? Dokter Kinan. Lalu ternyata Kinan bertemu Andre di sana juga. Andre ini adalah laki-laki yang sejak lama memendam perasaan kepada Kinan. Lalu Aris datang bersama Raya untuk mengajak Kinan pulang. Minta pulang. Oh ya udah. Let's go. Ya udah kita balik ya. Besoknya, Kinan mengirim makanan untuk Aris. Namun ternyata kantornya tutup dan Aris tidak ada di kantornya. Kemanakah Aris? Apakah dia pergi bersama wanita lain? Aris yang dikirimi makanan oleh Kinan mengaku tidak ada di kantor. Ia sedang meeting bersama kliennya. Namun ketika pagi-pagi, asisten rumah tangga Kinan menemukan bekas noda seperti lipstik pada baju Aris. Kinan yang kaget segera mengecek bau pada baju Aris dengan parfum yang Aris miliki. Pada saat sarapan, Aris meminta izin akan ke Bandung untuk menyelesaikan pekerjaannya. Bahkan karena tak ingin ada kecurigaan, Aris sampai mengajak Kinan untuk menemaninya. Namun Kinan menolak karena harus mengantar Raya ke sekolah.
Keesokannya seakan seperti suatu kebetulan. Pengasuh anaknya Miranda bertemu dengan Kinan. Kinan yang secara spontan bertanya kepada pengasuh tersebut, mengapa Miranda tidak mengantar anaknya? Lalu jawaban pengasuhnya membuat Kinan tercengang. Kabarnya, Miranda pun sedang pergi ke kota Bandung. Kinan yang memang menaruh kecurigaan kepada Aris, menjadi semakin curiga mengapa Aris dan Miranda sama-sama berada di luar kota dengan kota yang sama. Lalu, Kinan pun menelepon Miranda untuk memastikan. Setelah ditelepon, ternyata Miranda berada di kota yang berbeda dengan Aris berada. Biasa ada urusan meeting di Surabaya. Sepulangnya dari luar kota, Kinan langsung mengecek isi koper dari Aris karena ia sudah menaruh curiga. Dan keesokan paginya, Aris harus pergi kerja lagi karena urusan mendadak. Sempat memanas karena Kinan marah Aris selalu tidak ada waktu untuk keluarga. Namun akhirnya ia juga yang mengalah dan meminta maaf kepada Aris. Ya, aku juga minta maaf. Selanjutnya, asisten rumah tangga Kinan menemukan satu buah anting di saku jas Aris. Karena penasaran, Kinan sampai menelepon ke kantor untuk memastikan keberadaan Aris dan Miranda. Saya mau tanya, kalau Ibu Miranda masih meeting? Oh masih. Kalau Pak Arisnya? Oh masih juga. Pada saat mengantarkan Raya ke sekolah, Kinan bertemu dengan Miranda. Tak disangka ternyata anting yang ditemukan pada jas Aris sama dengan anting yang Miranda pakai. Kecurigaan semakin menyeruak. Akhirnya, Kinan memutuskan membuntuti Miranda dan Aris. Sesampainya di hotel, Kinan yang sudah membuntuti Miranda dari awal, akhirnya memaksa masuk ke dalam kamar Miranda. Dengan penuh keyakinan, Aris ada di sana bersama Miranda. Namun ternyata Miranda bukan bersama Aris, melainkan bersama pria lain. Lantas, Aris berada di mana? I miss you. Aris ternyata sedang berada di apartemen bersama seorang wanita yang masih belum diketahui identitasnya. Aris yang berniat memberikan anting kepada wanita tersebut terkagetkan. Ternyata anting yang hendak ia berikan hanya tersisa satu. Kok cuma sebelah ya? Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before